Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat asar Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menginjak hari ke-17. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang sudah kita lalui dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan usia kita disampaikan pada akhir Ramadan, dan lebih berharap lagi tahun depan bertemu lagi dengan Ramadan. Jemaah rahmatullah, insyaallah tema kita pada kajian kali ini tidak akidah seperti biasa, tapi ini insyaallah ini materi akidah juga ya. Temanya menghayal, Pak. Temanya kita menghayal insyaallah hari ini. Ya, judulnya menghayal, Pak ya. Pernah menghayal, Pak? Ya, pernah menghayal? Saya yakin hampir semua orang pernah menghayal, Pak ya. Yakin ya, pernah menghayal hampir semua orang. Bahkan ada istilah, Pak, ya, sukses itu berawal dari khayalan ya, gitu ya. Sukses itu berawal dari khayalan ya. Nah, ini boleh nggak dalam Islam menghayal itu kira-kira, Pak? Nah, boleh nggak dalam Islam menghayal itu, Pak? Ya, untuk menjawab pertanyaan apakah boleh atau tidak boleh menghayal, kita bahas satu hadis, Pak ya. Nanti Bapak bisa menyimpulkan apakah menghayal itu boleh atau tidak boleh dalam Islam. Ya, nanti kita lihat dari hadis dia. Hadisnya agak panjang nih, Pak ya. Hadis riwayat Ahmad nomor 18.301 dari sahabat Nabi namanya Abu Kabsyah Al-Anmari ya. Abu Kabsyah Al-Anmari ya. Nama aslinya adalah Sa'id bin Umar ya. Namanya Sa'id bin Umar tapi panggilannya Abu Kabsyah Al-Anmari. Hadisnya panjang tapi saya ambil kalimat tengah-tengahnya aja, Pak, yang bab menghayalnya ya. Nanti silakan Bapak simpulkan boleh atau tidak menghayal itu. Nabi mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu Allah peruntukkan untuk 4 kelompok. Ya, kenikmatan dunia itu, Pak, ya, kenikmatan dunia itu Allah berikan kepada 4 kelompok. Ya, kita termasuk nanti kelompok yang mana nih, Pak? Ya. Kelompok yang pertama adalah abdun razaqallahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah harta yang banyak dan ilmu agama yang luas. Nah, ini kelompok pertama. Dia sudah kaya raya juga ulama. Ya. Sepertinya kelompok kayak gini agak jarang, Pak ya. Ya, agak jarang, Pak ya. Kaya raya tapi tidak ulama, atau ulama tapi tidak kaya raya, Pak ya. Sahabat Nabi itu, Pak, ada beberapa sahabat Nabi, Pak, dia kaya raya ulama. Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar Siddiq, ya. Itu di beberapa sahabat Nabi yang dia kaya raya tapi jangan diragukan keilmuannya. Nah, Nabi mengatakan kelompok pertama adalah abdun razaqallahu malan wa ilman, seorang hamba yang diberi rezeki harta oleh Allah
dan juga ilmu agama yang luas. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Tapi dengan dua nikmat itu, kekayaan dan harta, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Dia banyak menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan. Dia mengerti bagaimana hak Allah dari amanah harta dan hak Allah dari amanah ilmu. Ya, berarti dengan hartanya dia banyak menolong orang, banyak bersedekah, dengan ilmunya dia banyak mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, Pak ya. Ya, kayak Nabi Sulaiman, Pak ya. Nabi Sulaiman itu Pak, dengan kekayaannya dia banyak menolong rakyat, tapi juga ilmunya dia sebagai seorang rasul mendakwahi umatnya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, Pak, orang kayak gini adalah fahada bi afdhalil manazil. Ini kelompok manusia terbaik. Tidak ada manusia terbaik di mata Allah kecuali orang yang sudah kaya tapi juga dia pandai ilmu agama, ulama. Abu Hanifah itu pedagang tapi dia ulama ya. Mudah-mudahan nanti di Al-Falah lahir generasi seperti ini, insyaallah ya. Ya, pesantren Al-Falah udah dimulai, pesantren Al-Falah sudah mulai, tahfiz sudah mulai. Belum, ya, insyaallah tahun ini ya ada terima santri tahfiz. Mudah-mudahan mereka ya ilmu agamanya ditempa di sini, hafal Quran di sini, dan mereka jadi pengusaha yang sukses insyaallah ya. Ya, di sini kan banyak pengusaha Pak ya. Ya, tolong nanti para pengusaha diajarkan tuh Pak santri Pak cara berbisnis ya, supaya mereka jadi hafiz, ulama yang kaya, suruh jadi generasi terbaik. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Nabi mengatakan wa abdun razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seseorang yang dianugerahi ilmu agama yang luas tapi gak dikasih harta, ya ulama tapi miskin ya. Nah, ini mungkin banyak Pak ulama kayak gini Pak ya, ulama tapi miskin ya. Dia ulama tapi miskin. Kemudian Pak, dia mengatakan bahwa shadu fahuwa biniyati, lalu dia berniat ya, lalu dia punya niat yang kuat ya. Bahwa shadiqun niyat, dia punya niat yang jujur. Yaqul, dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Kata seorang berilmu agama ini Pak, yang ilmu agamanya luas tapi dia miskin, dia ngomong begini, seandainya aku jadi orang kaya. Menghayal itu Pak ya, kata menghayal itu kan seandainya Pak ya. Dia bilang seandainya aku jadi orang yang kaya, maka aku akan beramal seperti orang pertama. Jadi orang pertama kan kaya, ilmu agamanya luas. Lalu dengan kekayaan dia banyak bersedekah, dengan ilmu agamanya dia banyak mengajarkan ilmu agama. Yang pertama. Ini kelompok yang kedua Pak, dia ilmu agamanya luas, dia berdakwah, dia membimbing umat, tapi miskin. Sampai dia berkata, lau anna limalan la amiltu bi amali fulanin. Kalau aku jadi orang kaya raya, aku ingin seperti orang pertama tadi, banyak bersedekah, ya, banyak bersedekah. Ya. Andai saja saya jadi orang kaya raya, ya, Ustaz Ahmad sudah saya hajikan, ya, bersama keluarganya, ya. Banyaklah Pak keinginan, tapi ini menghayal, ya, ini menghayal Pak. Ini orang beragama, orang ilmu agamanya luas, tapi dia miskin, dia berhayal. Kalau jadi orang kaya, dia mau banyak bersedekah. Kira-kira apa komentar Nabi Pak? Ya, apa komentar Nabi Pak? Dia yang menarik jamaahullah, ini komentar Nabi Pak kepada orang yang ilmu agamanya benar, menghayal ingin beramal soleh kalau dia kaya raya. Komentar Nabi Pak, ini menarik Pak. Kata Nabi, fa'ajruhuma sawa'un. Pahala keduanya sama. Pahala keduanya sama Pak. Yang pertama orang kaya banyak sedekah dapat pahala sedekahnya. Yang kedua seorang ulama ya nggak punya harta tapi dia berhayal kalau jadi orang kaya banyak sedekah, ternyata pahalanya sama Pak. Yang pertama sama yang kedua pahala persis sama Pak. Fa'ajruhuma sawa'un, kata Nabi, pahala keduanya sama. Kalau begitu menghayal boleh atau tidak boleh Pak? Boleh Pak ya, boleh Pak ya. Ya, berarti Pak kesimpulannya menghayallah engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, mulai sekarang Pak selamat menghayal Pak ya. Ya, selamat menghayal. Ya, menghayal aja sekarang Pak ya. Ya, pada niat menghayal. Kalau saya jadi pengusaha sukses ya, insyaallah aku bikin panti yatim kan ya. Ya, insyaallah ya. Aku bikin macam-macam lah. Berniat beramal soleh dengan harta Pak. Ya, dengan harta. Masya Allah Pak. Ternyata sampai kita meninggal dunia nggak kesampaian gitu kan, nggak kesampaian.
Tapi kita niatnya jujur kuat Pak ya, gak kesampaian Pak. Apa kata Rasulullah? Kita sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala ya. Makanya saya mengajak para jemaah falah selamat menghayal Pak ya. Nah, tapi menghayal yang berpahala Pak. Ini menghayal berpahala Pak. Masya Allah ya. Ya Nabi juga kan pernah menghayal Pak. Nabi pernah menghayal. Apa kata Nabi? Ya. Apa kata Nabi? Nabi pernah menghayal Pak. Ya. Kata Nabi, seandainya tahun depan aku masih hidup, ya, itu menghayal kan Pak ya. Kata Nabi, seandainya tahun depan aku masih hidup, maka aku akan puasa Muharram 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, untuk menyelisih Yahudi. Qadarullah Pak, Nabi tahun depan sudah gak ada umur Pak, sudah meninggal. Tapi Nabi sudah menghayal, Nabi sudah berpahala. Ya. Makanya sekali lagi jemaah pula ya, bagi yang tidak mampu, belum sanggup melakukan amal soleh, menghayal lagi dulu Pak. Ya, menghayal dia, menghayal dia. Ya, seandainya aku banyak rezeki, itu janda yang miskin itu. Ya, sama anak yatimnya 3 Pak ya. Terserah Pak, menghayal apa itu Pak ya. Menghayal apa terserah Pak ya. Ya, ku tanggung nafkahnya semuanya kan. Ku tanggung nafkahnya semuanya insyaallah ya. Saya nggak mampu aja gitu jaga. Seandainya ya seandainya menghayal, masya Allah Pak ya. Karena mengejar keutamaan mengurus anak yatim Pak ya. Mengurus anak yatim itu kata Nabi, ana wakafil yatim hakana fil jannah. Aku dengan orang yang menanggung nafkah anak yatim di surga seperti ini. Ya. Saya tanya Bapak pengen masuk surga atau pengen dekat dengan Nabi di surga Pak? Ya. Bapak ini pengen masuk surga atau pengen dekat dengan Nabi di surga Pak? Ya. Kalau saya Pak pengen dekat dengan Nabi di surga. Ya. Karena kalau kita masuk surga Pak, belum tentu dekat dengan Nabi di surga, belum tentu. Ya. Surga itu kan Pak ada ribuan tingkatan. Ya, ulama mengatakan Pak, tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran. Itu tingkatan surga. Ya. Dari mana dalilnya Pak? Dari mana dalilnya? Kata Nabi, Iqra wartaqi warattil kama turattiluka fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Orang-orang yang semasa di dunianya ini Pak rajin baca Quran. Ya. Rajin aja Pak, gak usah mempelajari tafsirnya, rajin aja baca Quran. Ya. Orang-orang yang di dunia rajin baca Quran, begitu dia masuk surga Pak, disuruh baca Quran lagi. Orang yang di dunia rajin puasa Pak, begitu masuk surga nggak disuruh puasa lagi. Orang yang rajin tahajud, begitu dia masuk surga nggak disuruh tahajud lagi. Semua ahli ibadah Pak yang masuk surga Pak, begitu masuk surga nggak disuruh ibadah lagi. Tapi cuma satu kelompok manusia yang masuk surga Pak, disuruh mengulang ibadah yang dia biasa lakukan di dunia, yang biasa dia lakukan di dunia. Itu orang yang rajin baca Quran. Ya. Apa kata Allah? Iqra wartaq. Wahai orang yang rajin baca Quran, baca kembali Quran, wartaqi, dan naiklah derajat surgamu. Warattil, baca dengan tartil. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya posisimu di surga itu tergantung berapa ayat yang terakhir yang kau baca. Jadi kalau Bapak di dunia ini biasa baca 100 ayat Pak, ya minimal 100 ayat Pak. Nanti di akhirat begitu masuk surga Pak, Bapak akan membaca Quran seperti di dunia ini Pak, kurang lebih 100 ayat. Berarti tingkatan kita naik 100 Pak, naik 100. Maka rajin-rajinlah baca Qurannya. Syukur-syukur kayak Imam Syafi'i Pak ya. Ini mau bulan Ramadan, ya mungkin ada yang mau mengalahkan rekor Imam Syafi'i Pak. Ya, Imam Syafi'i itu Pak setiap bulan Ramadan khatam Qurannya 60 kali. Ya, ada yang mengalahkan rekornya mungkin 60 kali Pak ya. Ya, setiap hari khatam 2 kali Pak. Ya, siang sekali, malam sekali Pak. Itu setiap hari 2 kali khatamnya. Ya. Di sini ada yang sanggup mengalahkan rekor itu Pak. Ya. Kayaknya rekor itu Pak belum ada yang memecahkan lagi Pak ya. Ya. Katanya kalau Syafi'i dapat rekor itu belum ada yang memecahkan. 60 kali Pak. Setiap Ramadan Pak. Bukan sekali Ramadan, setiap Ramadan 60 kali khatam. Target Imam Syafi'i itu khatam setiap Ramadan sehari sekali, siang sekali, malam sekali. Setiap hari begitu. 60 kali itu. Ya. Nah, orang-orang yang rajin baca Quran Pak, kata Rasulullah, kata Allah tadi Pak dalam hadis kutsinya, suruh baca Quran lagi di surga. Setiap satu ayat yang dibaca level surganya naik. Setiap satu ayat yang dibaca level surga jadi naik. Ya, naik Pak. Ya, naik satu levelnya. Ya, makanya kata Rasulullah, kata Allah, posisimu di surga tergantung berapa ayat yang kamu baca. Seperti di surga. Masya Allah Pak ya. Jadi orang yang masuk surga belum tentu dekat dengan Nabi di surga. Belum tentu. Kenapa? Karena Nabi berada di surga yang paling tinggi. Ya kita di level yang mana? Wallah Pak ya. Nah sementara Nabi mengatakan Pak, jarak satu level ke level berikutnya, jarak satu tingkatan ke tingkatan berikutnya Pak, itu jauhnya sejauh langit dan bumi. Sejauh langit dan bumi ya.
Ya, kalau misalkan Nabi di level tertinggi Firdaus, kita di level 2000 Pak. Wah itu jauh itu Pak ya. Jauh, ya. Makanya cita-cita kita Pak bukan sekedar masuk surga, ya. Tapi cita-cita kita ingin dekat dengan Nabi di surga Pak. Dan itu doa sebagian para sahabat Pak. Sebagai doa para sahabat itu, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak tertolak. Wa na'iman la yanfadu, kenikmatan yang tiada putus. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan aku minta kepadamu ya Allah menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga tertinggi yang kekal. Ya, jadi mulai sekarang Pak ya, doa kita naikin Pak ya, doa kita naikin ya. Orang beriman doanya pengen masuk surga, orang bertakwa doanya naik lagi Pak ya. Pengen dekat dengan Nabi di surga Pak. Kalau kita dekat dengan Nabi surga Pak, berarti kita berada di level surga yang sangat tinggi. Nah, salah satu amalan yang akan membuat kita dekat dengan Nabi surga adalah mengurus anak yatim, menanggung nafkah anak yatim. Karena kata Nabi, ada wa kafil yatimi hakata fil jannah. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti itu. Masya Allah Pak. Itu penanggung nafkah anak yatimnya. Gimana kalau sekali sama emaknya Pak? Ya, sama ibu anak yatimnya Pak. Ya, Masya Allah Pak ya. Rasulullah mengatakan Pak, menikahi janda itu Pak dapat pahala, setiap siangnya dapat pahala puasa, setiap malamnya dapat pahala salat malam. Masya Allah. Oh, ini hadis saya Pak. Menikahi janda, maksudnya niat menolong Pak ya. Ya, tapi ya rasa suka harus ada dulu Pak. Kalau nggak suka juga susah juga Pak ya. Ya ini udah janda, miskin Pak, kita bantu dia Pak, yang kita nikahi dia Pak. Itu kata lagi menikahi janda itu pahalanya seperti siangnya puasa, seperti puasa dapat pahala puasa, malamnya dapat pahala sholat malam. Masya Allah. Gimana Pak TKM? Kita bikin program. Ya, bikin program ini Pak ya. Ya, kalau janda-janda kita data Pak ya. Terus siapa yang mau mencoba Pak ya, mendapatkan pahala yang seperti itu Pak ya. Harus seperti itu Pak ya. Dan itulah Pak, maaf ya, ini bocorkan rahasia sedikit Pak ya. Itulah Pak saya alasan kenapa saya menikahi janda gitu Pak. Ya, serius Pak ya. Ya, saya menikahi janda, ya, tapi saya suka dulu Pak ya. Walaupun janda tapi saya suka dulu Pak ya. Ya, saya nikahi janda itu Pak, itu alasannya Pak. Begitu baca hadis itu Masya Allah termotivasi. Saya pengen mendapat pahala. Setiap hari dapat pahala puasa di siang harinya, di malam hari dapat pahala salat malam ya. Salah satunya itu. Masya Allah ya. Luar biasa Pak, luar biasa ya. Masya Allah ya. Tidak baik lagi Pak ya, pengen tobat bersama Allah yang nangis Pak ya. Nah yang menarik pada pas waktu zuhur Pak, waktu zuhur, mereka kan sadar pengen sholat kan ya. Ya, saya perhatikan Pak itu sholatnya. Banyak yang nggak bisa wudhu Pak. Nggak bisa wudhu. Ya. Dia muslim. Saya pikir berarti kalau nggak bisa wudhu selama ini nggak sholat kali Pak ya, nggak bisa wudhu Pak, nggak bisa wudhu ya. Sampai ini saya contohin Pak, karena saya lihat mereka pada bingung Pak ya. Saya ini wudhu Pak, saya wudhu pelan-pelan Pak. Ada yang tanya sampai bertidur tuh Pak ya. Ya, bertidur mereka Pak ya. Ini apa namanya orang kaya tapi bodoh ilmu agama Pak, urusan ibadah hari ini nggak bisa. Nah kata Allah, kata Rasulullah, fahuwa yakhbitu fi mali bi ghairi ilmin. Dia menghabiskan hartanya tanpa ilmu agama. Artinya dipakai untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Bahkan dipakai untuk bermaksiat. La yattaqi fi rabbah, tidak membuat dia bertakwa kepada Allah dengan kekayaannya. Wa la yasilu fi rahimah, dan dia pun tidak menyambung silaturahim. Wa la ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia juga nggak ngerti Pak bagi apa hak Allah dari hartanya. Nggak ngerti bayar zakat. Ya. Investasi harta sebanyak-banyaknya tapi nggak pernah dibayarin zakatnya Pak. Yang menarik adalah dia dengan kekayaannya sudah dia banyak berbuat maksiat dan dia juga memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Mungkin kan Pak ya? Ya mungkin Pak ya. Bikin tempat hiburan yang mengandung maksiat, tempat karaokean Pak ya, tempat ya tempat-tempat yang nggak bener lah Pak ya. Ya tempat yang bener. Dia mau fasilitasi Pak. Dia udah banyak berbuat maksiat dengan kekayaannya, ternyata dia juga memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Apa kata Rasulullah? Fahadha bi akhbathil manazil. Ini kelompok manusia yang paling buruk di mata Allah. Jadi orang yang paling buruk di mata Allah itu adalah orang yang kaya tapi dia tidak ngerti ilmu agama Pak ya, sehingga dia banyak berbuat maksiat ya. Makanya alhamdulillah Pak sekarang ya, saya kalau
sholat di masjid-masjid komplek itu Pak, alhamdulillah Pak ya, sekarang orang-orang kaya itu banyak yang sadar Pak ya. Ya, apa yang sadar, masjid-masjid penuh lah ya. Ya, masjid penuh. Di tempat tinggal saya Pak di BCC itu Pak, di BCC ya, itu masjidnya besar ya. Tapi Masya Allah itu penuh Pak ya. Ya, baru dibangun spot, baru kan lagi direnovasi Pak ya. Baru dibangun spot itu udah penuh Pak ya, Masya Allah ya. Ya, yang datang itu Pak yang sholat pakai. Ada yang pakai Alphard, ada yang pakai Pajero, ada yang pakai Mercy. Artinya orang-orang kaya, dan masih muda-muda Pak ya, masih muda ya. Saya bersyukur Pak, orang kaya sekarang banyak taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Justru yang sedih sekarang kalau kita ke kampung-kampung Pak ya, ke kampung-kampung Pak ya. Ya. Saya pernah di satu kampung itu Pak, satu kampung ya. Waktu kami pemasangan program wakaf air Pak ya, satu kampung untuk ke rumah-rumah ya. Itu ada satu musola Pak, ada satu musola rusak. Ya. Tadinya ya, saya mau bikin program untuk renovasi musola. Ya, tadi mau bikin program untuk kasih makan musola rusak ya. Begitu saya masuk ke musolanya Pak, itu karpetnya Pak, debu semua, berdebu semua Pak karpetnya. Udah berdebu, ya maaf ya Pak, kotoran burung di situ Pak. Itu kan berarti gak boleh dipakai Pak. Jadi sekampung itu Pak, berarti gak pernah ada musola gitu Pak. Sekampung itu gak pernah ada musola ya. Akhirnya saya bilang, udah pending, program renovasi musola pending. Percuma saya bilang ya, harus kita sadarkan dulu masyarakatnya ya, sadarkan masyarakat. Bayangkan berarti saya begitu masuk musola zuhur gitu Pak ya. Kita sedang pemasangan air, musola zuhur Pak, masuk musola, memang reot Pak musolanya itu, reot Pak ya, udah ada. Karena musolanya berbentuk panggung Pak, berbentuk panggung, atapnya udah pada bocor, tiangnya udah pada miring gitu Pak ya. Maksud saya tadi usaha renovasi itu ya. Ya mudah-mudahan kita open donasi lagi ke jamaah untuk renovasi musola. Begitu masuk, subhanallah Pak ya. Itu karpetnya debu Pak, penuh dengan debu karpetnya. Ya, artinya nggak pernah disapu kan ya. Kotoran burung Pak itu banyak banget. Ya, saya pikir ini berarti nggak pernah sholat di sini ya. Dan saya perhatikan pas seharian di situ Pak, memang nggak ada yang sholat, nggak ada yang sholat. Ya, nggak ada sholat. Saya bilang kita pending. Ya. Ini jamaah Allah ya. Jadi di kampung justru sekarang yang bermasalah Pak ya, di kampung ya. Karena anak kampung itu Pak, dia bisa baca Quran banyak Pak. Anak kampung bisa baca Quran banyak. Sekarang justru di kota anak sekarang Pak, anak umur 5 tahun, 7 tahun udah pada baca Quran di kota Pak. Di kampung itu luar biasa Pak ya. Makanya para ustaz, kalau sampaikan juga pada dia, zaman tua ustaz ya, jangan nyaman dok dakwah di kota terus deh. Nah, ke kampung-kampung juga lah dia, ke kampung-kampung juga lah ya. Kalau di kota Bogor ini Pak, ustaz berjubel Pak, banyak ustaz berjubel ya. Di kampung itu ustaz sangat jarang ya. Makanya saya menghayal Pak, saya menghayal ya, waktu itu saya menghayal. Saya bilang, saya pernah di kampung itu Pak, dengarkan ceramah para ustaz ya. Subhanallah sedih saya Pak ya. Ternyata yang disampaikan tuh yang salah Pak, sesuatu yang salah. Sesuatu yang bertentangan dengan dalil Pak. Dia ceramah agama tapi bertentangan dengan dalil Pak, karena kebodohannya ya. Ternyata di kampung-kampung itu Pak, yang penting bisa mimpin tahlil jadi ustaz ya. Jadi ustaz Pak ya, dia hanya berfatwa, dia berfatwa. Sampai waktu saya menghayal, saya mau bangun pesantren di kampung, saya bilang ya, bangun pesantren di kampung insya Allah ya. Saya ingin mengkader para ustaz ya, apa namanya, mencetak para ustaz gratis tanpa bayar ya, pesantren gratis ya. Dan alhamdulillah Pak, tahun ini hampir terwujud khayalan saya Pak ya, mohon doanya Pak ya. Ya, jadi saya sedang bangun pesantren Pak. Pesantren SMP SMA sudah saya bangun, sudah selesai alhamdulillah. Kita sedang bangun pesantren untuk setingkat perguruan tingginya ya, setingkat perguruan tingginya Pak ya. Itu kita akan tampung khusus laki-laki ya, lulusan SMA, pesantren di situ 3 tahun. Mudah-mudahan dari situ mereka sudah paham agama jadi ustaz Pak ya. Dan mereka insya Allah Pak kita didik ya, kita didik tanpa dipungut biaya spesial pun insya Allah gratis beasiswa insya Allah. Nanti kalau saya kekurangan dana operasional ya, tinggal telepon Pak Doni aja ya. Ya, zakat hasil al-falah kirim ke sana gitu ya, Pak Doni ya. Nah, insya Allah kirim ya. 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 Pak Sarifudin ya, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Insya Allah Pak, pembangunannya udah 70% lah ya, sudah 70%, hampir jadi 70%, insya Allah sedikit lagi ya. Mudah-mudahan tahun ajaran baru 2024 itu sudah kita bisa terima santri insya Allah. Nah ini kelompok ketiga Pak ya, dia kaya tapi bodoh agama sehingga dengan hartanya banyak berbuat maksiat dan memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Fahadha bi akhmasil manazil kata Nabi. Ini kelompok manusia yang terburuk.
Yang terakhir, berarti apa yang terakhir Pak? Kalau yang terakhir berarti apa Pak? Ya, yang terakhir berarti udah miskin, bodoh lagi. Ya, udah miskin harta, dia pun sama sekali nggak paham agama. Dan ini banyak pada kita Pak ya. Kata Nabi Abdul lam yarzuqullahu malan wala ilman. Seorang yang tidak diberi rezeki harta dan ilmu, jadi udah miskin bodoh. Yang menarik fawa yaqul, lalu dia berkata, si orang miskin yang nggak ngerti agama ini Pak, bodoh agama ya, dia berkata, lau kana limal, andai saja aku punya harta. Andai saja aku punya harta. Lagi-lagi menghayal Pak ya, lagi-lagi menghayal. Andai saja aku punya harta, la amiltu bi amali fulanin, aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang nomor 3. Ya, orang nomor 3 Pak. Jadi bodoh agama Pak ya. Jadi khayalannya pengen kayak orang 3 Pak. Bisa jalan-jalan ke Eropa, ya, bisa maaf ya, misalkan bisa ngedugem Pak ya. Ya, bisa ngedugem, bisa ke tempat maksiat sana sini Pak. Itu khayalannya Pak. Ya, jadi orang miskin, tidak punya harta, menghayalnya begitu Pak. Karena nggak ngerti agama Pak. Menghayalnya menghayal buruk. Apa kata Rasulullah Pak? Menteri, jangan-jangan wanita itu kalau nikah dengan bapak-bapak jadi wakil presiden kan dia? Nah, lebih tinggi lagi dia. Ini Pak, nggak boleh menghayalkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi nggak boleh dihayalkan. Itu dalam Al-Quran dalam surat ketiga ayat 156 Pak ya. Surat ketiga ayat 156. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang kafir yang mengatakan kepada saudaranya, apabila kamu melakukan perjalanan atau kamu ikut berperang, seandainya kamu tidak ikut berperang, tentu kamu tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Ini Pak ceritanya, ada orang kafir, saudaranya mau perang, kata saudaranya, jangan perang, nanti kamu mati. Ternyata saudara yang dinasihati yang ikut perang juga Pak, dan benar terbunuh di medan perang. Temannya bilang begini, temannya, coba dia nurut sama kita, jangan berperang, gak akan mati dia. Ini Pak kalau katakan, gak boleh kayak gitu, karena peristiwanya sudah terjadi Pak. Mungkin Bapak pernah nonton film. Saya ketika baca ayat ini Pak, ya baca ayat ini surat 3156, saya ingat Naga Bonar Pak. Film Naga Bonar, ada ingat ya Pak, film Naga Bonar Pak ya, si Bujang. Si Bujang kan pengen naik pangkat Pak ya. Ya, nggak ada naik pangkat, kopral terus ya. Ya, kopral terus. Aja pengen naik pangkat ya berperang. Janganlah Bujang, jangan perang, kau mati nanti kita kata si Naga Bonar. Ternyata Pak tanpa sepengetahuan Naga Bonar si Bujang berperang gitu ya, dan mati. Ya. Dan mati terbunuh si Bujang itu Pak. Ini yang menarik Pak. Jenderal Naga Bonar memberikan sambutan dalam prosesi penguburan si Bujang. Ya. Ada apa nggak Pak? Sambutan Naga Bonar Pak. Ya, itu lucu Pak ya. Kata Naga Bonar, Bujang, sudah ku bilang kau jangan bertempur pula kau, matilah kau ya. Kubur gitu ya. Ini Pak, kalimat ini adalah kalimat penyesalan, itu tidak boleh. Karena ini peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kalau kita mengandai-andai sesuatu yang sudah terjadi Pak, itu namanya penyesalan. Dan menyesali yang sudah terjadi Pak, itu adalah mentalitas orang kafir. Kalau kita ngaku orang beriman, tapi suka menyesali yang sudah terjadi, berarti kita bermental orang kafir Pak. Namanya kufur, bermental orang kafir. Jadi kata Allah Pak, tidak boleh mengandai-andai kepada sesuatu yang sudah terjadi. Jadi menghayal kepada yang sudah terjadi tidak boleh, tapi menghayal kepada yang belum terjadi boleh. Ya boleh, itu satu Pak. Jadi menghayal boleh kalau kepada sesuatu yang belum terjadi. Ya, seandainya umurku panjang, kan belum terjadi Pak ya. Ya, seandainya umurku panjang, aku akan jadi ahli ibadah. Jangan Pak ya. Seandainya aku punya banyak harta, sekarang belum punya banyak harta, belum terjadi, itu boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, menghayal itu boleh tidak boleh dilihat dari apa tujuannya. Tujuan menghayal, apa yang dihayalkannya. Kalau yang dihayalkannya sesuatu kebaikan, boleh Pak ya. Kata Nabi, seandainya aku tahun depan masih hidup, sudah terjadi atau belum Pak tahun depannya? Belum terjadi, itu boleh. Kata Nabi, aku akan berpuasa Muharram 2 hari, itu tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi yang dihayalkan lagi amal soleh ya.
Jadi boleh Pak. Ya, jadi boleh. Jadi orang kedua tadi Pak, orang yang berilmu tapi nggak punya harta, yang dihayalkannya adalah sesuatu yang belum terjadi dan niatnya ini berbuat baik. Seandainya aku ingin jadi orang kaya, aku akan banyak bersedekah. Ya. Jadi Pak, seandainya aku jadi orang kaya, belum jadi kaya dia, itu boleh. Aku akan banyak bersedekah. Tujuan menghayalnya untuk berbuat baik, maka dibolehkan. Tapi yang nomor 3, yang nomor 4 Pak, seandainya aku jadi orang kaya, aku akan melakukan amalan yang nomor 3 tadi Pak, bermaksiat. Ini tujuannya salah, menghayalnya salah. Ya, salah. Jadi kesimpulannya Pak, menghayal itu boleh atau tidak boleh dilihat dari 2. 1, yang dihayalkan sudah terjadi atau belum terjadi. Kalau belum terjadi boleh. Yang kedua, apa tujuan menghayalnya? Apa yang dihayalkannya? Kalau yang dihayalkan adalah kebaikan-kebaikan, maka itu dibolehkan Pak. Tapi Pak, sebagai penutup Pak, ya sebagai penutup, kita lihat dalam surat 9, ya surat 9 sebagai penutup Pak ya, ayat 75 sampai 77. Dulu Pak ada hamba Allah yang menghayal pengen jadi orang kaya, namanya Qarun dan namanya Sa'labah. Mungkin Bapak pernah dengar banyak kisah ini Pak ya, Qarun dan Sa'labah. Sa'labah itu Pak, hadis dhaif memang tentang Sa'labah, tapi dikuatkan oleh ayat. Ya, Sa'labah itu kan orang miskin tapi taat ibadah kepada Allah. Saking miskinnya Pak Sa'labah itu kalau habis sholat jarang berlama-lama di masjid, jarang berzikir Pak. Sholat assalamualaikum buru-buru pulang. Ya, walaupun sekali lagi Pak ini hadis dhaif ya. Ya, tapi kalau Ustaz Halim bilang sudah punya hadis lebih baik daripada pendapat, daripada perkataan ulama yang kata Ustaz Halim ya. Ya, jadi Pak pulang ya. Suatu hari tegur sama Rasulullah, Sa'labah, zikirlah sebentar habis sholat. Dia bilang, Rasulullah bagaimana aku berzikir? Karena sarungnya aku pakai buat sholat ini mau dipakai istriku. Bapak istrinya Pak. Jadi kan saking miskinnya, maka dia minta didoakan jadi orang kaya Pak. Percis seperti Qarun datang kepada Nabi Musa Pak, ingin diajarkan cara mengolah emas. Kan Qarun itu kan sepupunya Nabi Musa Pak ya. Ya, Qarun itu kan sepupunya Nabi Musa. Ya, kakeknya Qarun dengan kakeknya Nabi Musa, kakek-kakek itu Pak. Maksudnya satu kakek Pak ya. Ya, satu kakek Pak ya. Satu kakek ya. Mereka sepupuan Pak ya. Ya, satu kakek. Ya, satu kakek begitu Pak ya. Itu Pak, itu Qarun miskin, ahli ibadah. Nah, dua orang ini Pak ketika miskin ngomong, Qarun ngomong kepada Nabi Musa, Sa'labah ngomong kepada Rasulullah, kalau saya jadi orang kaya, saya akan banyak bersedekah, saya akan banyak membantu dakwah. Ya kira-kira begitu Pak. Ini ketika mereka masih miskin, bersumpah ya, berandai-andai. Ternyata qadarullah Pak, alhamdulillah, kedua orang ini jadi orang kaya Pak. Qarun jadi orang kaya dengan bisnis emasnya, ya. Sa'labah Pak jadi orang kaya dengan bisnis ternaknya. Kaya raya Pak, kaya raya. Setelah kaya raya Pak, setelah kaya raya, boro-boro sedekah mereka Pak. Diminta zakatnya saja, gak mau Pak. Ya, diminta zakatnya saja gak mau Pak. Diminta zakatnya saja gak mau. Ya. Sampai Qarun mengatakan, qala innama utitu ala ilmin indi. Aku ini kaya raya bukan dari Tuhan, dia bilang. Aku ini kaya raya karena aku pandai berbisnis. Padahal dulu waktu miskin bersumpah Pak, berhayal kalau aku jadi orang kaya akan banyak sedekah Pak. Ternyata begitu kaya Pak dia tidak sedekah, tidak memenuhi hayalannya Pak. Apa kata Allah Pak? Ini ancamannya Pak ya, ayat 77-nya Pak. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawna. Orang-orang kayak gini Pak kata Allah, maka Allah akan tanamkan sifat kemunafikan dalam hatinya sampai dia mati. Ya, jadi hati-hati juga Pak ya. Hati-hati juga Pak kalau menghayal, kalau saya kaya raya, saya melakukan ABCD. Begitu kaya raya Pak, itu hayalannya tercapai jadi kaya raya. Tapi niat berbuat baiknya tidak ditunaikan Pak. Allah katakan, Allah tanamkan kepada orang kayak gitu Pak sifat munafik sampai dia menemui kematiannya. Inilah Pak salah satu orang yang diancam oleh Allah mati dalam keadaan munafik Pak. Kalau berhayal tapi begitu hayalnya terwujud dan ditunaikan hayalannya. Contoh misalkan Pak kita melihat orang miskin Pak, ya Allah, andai aku jadi orang kaya, ku bantu orang itu. Ternyata kita kaya Pak. Bantu ke orang itu, habis dimakan dia semua. Orang minta sedekah aja nggak dikasih Pak. Allah katakan orang kayak gini Pak, kalau dia mati, dia ancam dalam keadaan munafik Pak.
Qarun salah bapak ya. Tadi ada orang yang ketika miskinnya berhayal ingin jadi orang kaya supaya bisa banyak sedekah, tapi begitu kaya tidak ditunaikan keinginannya itu Pak. Maka Allah ancam dengan mati dalam keadaan munafik. Sekali lagi Pak ya, boleh kita menghayal, tapi jika hayalan kita terpenuhi, tunaikan apa yang kita mau gitu ketika itu Pak ya, kita tunaikan. Mudah-mudahan dengan demikian Pak, kita mendapatkan pahala yang sempurna ya. Dapat pahala yang sempurna. Man hamma hasanatan falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berniat ingin berbuat baik tapi ternyata tidak bisa melakukan kebaikan karena Allah tidak mengizinkan ya, bukan karena faktor sengaja Pak, maka dia sudah dapat pahala yang sempurna. Sudah dapat pahala yang sempurna. Andai nanti malam aku bangun, insya Allah aku mau tahajud 8 rakaat ya, 1 juz misalkan, ternyata kebablasan Pak ya, kebablasan sampai subuh Pak, sudah dapat pahala sholat tahajud Pak, karena sudah bercita-cita, sudah menghayal ya. Makanya Pak, niatkan setiap malam saya mau bangun malam ya untuk ibadah pada Allah. Kalau ternyata bablas Pak, sudah dapat pahalanya Pak insya Allah, karena kita sudah berhayal baik, sudah berhayal baik ya. Tapi Pak, kalau sudah berhayal nanti malam kalau bangun mau tahajud, begitu bangun tidur lagi Pak. Ini hati-hati dia Pak ya. Kamu sudah menghayal pengen bangun, sudah kubangun kaget tahu, kenapa nggak bangun? Nah, bisa ditanamkan suatu munafik ini Pak ya, hati-hati Pak ya. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan jamaah Allah, ini artinya Pak, ini hadis mendorong Pak bagaimana pentingnya kita beramal soleh. Saking pentingnya semangat beramal soleh sampai menghayal ingin beramal soleh saja boleh. Itu saking pentingnya beramal soleh, apalagi di bulan Ramadan Pak ya. Selamat memperbanyak amal soleh. Kalau belum kesampaian, selamat menghayal ingin beramal soleh. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang sempurna dari menghayal ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.